Baik, saya ucapkan selamat sore buat pemuda-pemudi GBIA Grafi yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua Pemuda yang telah mengizinkan saya untuk membawakan khotbah pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk itu saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Roma. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Kita akan sebut secara bersama-sama jikalau teman-teman sudah menemukannya setelah hitungan ketiga. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalayan dan melayanilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, pemuda-pemudi GBIA Grafi di tempat ini Tuhan. Hingga kiranya kami berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya berikan kami hikmat, pengetahuan, supaya apa yang akan disampaikan, apa yang kami dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya berikan hikmat juga untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat ke-11 ini adalah suatu dorongan untuk pemuda-pemudi Kristen. Untuk apa? Untuk supaya jangan sampai semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan menjadi merosot. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 11 yang menyuruh kita semua untuk apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Oke. Gimana? Enggak dari sana. Tes. Jadi makanya dia bilang di sini janganlah ya, hendaklah jangan kerajinanmu jangan kendor di sini. Oke. Tes. Oke. Nah, jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita sudah tahu tema kita hari ini dan tema kita hari ini yaitu jalan remaja Kristiani untuk mengisi ulang atau menyalakan kembali api. Ini bukan isi ulang pulsa teman-teman ya. Kita nggak lagi ngisi ulang pulsa. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan berbicara mengenai menyalakan api semangat ini sebenarnya mengacu kepada kokohnya keyakinan akan sesuatu. Ya. Jadi mungkin ada orang berkata bahwa dalam tahun ini saya mau melayani Tuhan dengan begini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi di pertengahan jalan dia mulai merasa malas, dia mulai capek, dia mulai kenapa sih harus begini gitu untuk melayani Tuhan. Nah, ini yang mau kita pupuk di dalam hati kita masing-masing supaya semangat untuk Tuhan tidak pudar. Nah, jadi pertanyaannya yang harus kita aplikasikan di dalam tiap-tiap pribadi masing-masing. Bagaimana caranya pemuda-pemudi untuk kembali semangat dalam hal rohani? Jadi api semangatnya harus dikobarkan. Jadi poin pertama yaitu harus melibatkan diri dalam perkara rohani. Jadi bagaimana caranya pemuda-pemudi untuk kembali semangat untuk melakukan hal-hal rohani? Yang pertama adalah harus melibatkan diri dalam perkara rohani. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan,
Melibatkan diri dalam perkara rohani bukan hanya mengenai saya mau punya jabatan dalam gereja. Saya mau punya jabatan dalam institusi misalnya atau organisasi gereja atau pemuda-pemudi, saya harus ada jabatan di situ. Maka saya harus melibatkan diri saya di situ. Bukan seperti itu yang saya maksud. Tetapi melibatkan diri di sini adalah artinya selalu dirinya yang maju paling depan. Selalu dirinya yang maju paling depan. Jikalau ada misalnya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mungkin ada program-program lainnya. Oh, saya mau ikut ini gitu. Misalnya YSC kan baru-baru ini tahun ini akan ada gitu. Oh, saya harus duluan gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bertumbuh. Karena melayani Tuhan itu bukan sekedar saya harus punya jabatan. Oh, saya baru mau melayani Tuhan kalau saya jadi wakil ketua pemuda misalnya. Enggak macam begitu. Misalnya, bukan saya sindir wakil ketua pemuda ya. Enggak, maksudnya ini karena ada orang mungkin berkata bahwa melibatkan diri dalam perkara rohani harus ada jabatannya. Tidak. Seperti inilah melibatkan diri dalam perkara rohani. Ikut serta di dalam perkumpulan-perkumpulan rohani. Nah, itulah yang namanya kalau misalkan kita mau memupuk semangat di dalam Tuhan, maka kita harus melibatkan diri untuk perkara rohani. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau seseorang punya kerinduan atau mau melibatkan diri dalam perkara seperti ini sangat penting karena kenapa? Ini menyangkut Kristus. Ini menyangkut Kristus. Kenapa saya bilang ini gini? Kalau di dalam Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, kalau misalnya pemuda-pemudi melakukan sesuatu itu harus didasarkan pada standarnya Tuhan. Ya. Nah, kita coba ulang frase pertama di dalam Kolose pasal 3:23. Coba kita buka dulu. Di dalam Kolose ini ayat hafalan Grafe ini, pemuda mahasiswa-mahasiswi, ayat andalan. Kolose 3:23 di situ dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ternyata kalau misalnya kita mengambil sisi negatifnya, ada orang yang berbuat untuk Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa anak-anak muda, ya kan? Anak-anak muda mau melakukan sesuatu tetapi tidak dengan segenap hatinya. Dia mau mengikut, saya mau melayani Tuhan karena teman misalnya. Dia mau melayani Tuhan karena pacar misalnya. Dia mau ikut perkara-perkara seperti ini karena ingin, nanti kalau selesai kebaktian saya mau foto dulu gitu kan. Mau foto-foto dulu, mau selfie. Tidak seperti demikian. Itu adalah mindset yang salah. Tetapi mindset yang benar adalah kalau kita mau melibatkan diri dalam perkara seperti ini, maka kita ingat dan lihat bahwa kita mau menyerupai Kristus. Wow. Pemuda-pemudi harus melihat dan memandang ke Kristus. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Jadi itu dapat memupuk semangat di dalam hati setiap pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Nah, sekarang kalau kita misalnya mereview kembali. Bagaimana cara Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Dia memberikan sepenuhnya kehidupannya untuk manusia. Ya kan? Padahal dia hanya menuntut semangat dari pemuda-pemudi. Bayangkan itu sangat tidak imbang teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan kasih hidupnya, kita hanya dituntut memberikan waktu kita untuk Tuhan. Memupuk semangat kita untuk terus semangat di dalam Tuhan. Itu ibarat langit dan bumi. Dia memberikan hidup kita. Kenapa kita tidak mau melibatkan diri dalam hal seperti ini? Kenapa kita harus menghindar? Saya tidak bilang pemuda-pemudi Grafe tidak semangat. Tetapi ini mungkin akan ada momen di mana mungkin di dalam hatinya mulai merasa, ngapain sih ikut pemuda misalnya gitu. Ngapain lagi gitu kan. Nah, jadi caranya pemuda-pemudi itu kembali semangat untuk hal-hal rohani, yaitu melibatkan diri dalam berbagai macam program-program rohani.
perkara rohani, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi penting semangat kerohanian pemuda-pemudi. Semangat itu dapat mendorong untuk apa? Banyak hal yang bisa didorong itu. Ya. Jadi contoh, gini, kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, kita ini kan disebut anak-anak terang. Ya kan? Pemuda-pemudi yang sudah percaya, yang tidak percaya bukan anak-anak terang. Ya. Tapi yang sudah percaya itu disebut anak-anak terang dan diberikan label gitu sebagai anak. Ya, sebagai anak. Nah, anak-anak terang itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan kasih label. Nah, kenapa disebut terang? Karena kita ada di dalam terang, karena kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah terang, maka orang yang ada di dalam Tuhan adalah terang. Ya. Bukan kamu yang terang. Sebenarnya kita terang karena kita berada di dalam Tuhan. Jadi kita anak-anak terang karena sudah di dalam Kristus. Sudah menjadi anak-anak terang. Nah, bagaimana sikap atau perilaku anak-anak terang itu? Bagaimana mindsetnya? Bagaimana? Nah, mindsetnya bagaimana? Jadi oleh sebab itu kita harus memiliki karakter. Karakter ini mendukung bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Kalau misalnya kita sudah menjadi anak-anak terang, yang pertama yang harus kita lakukan ya tentu untuk apa gitu. Kita harus memancarkan terang itu kepada semua orang. Kita harus memberikan sisi positif kepada mereka. Kalau misalkan, misalnya gini, kalau misalkan teman-teman saya udah mulai kendor misalnya, imannya segala macam kendor dalam hal rohani, kita semangati. Itulah sifat terang, menerangi kegelapan. Ya, kalau orang-orang sudah terlalu lama di dalam kegelapan diterangi oleh anak-anak Tuhan. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 8, coba kita buka. Jadi di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8. Jadi ayat 8 saya akan baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, minim sekali kalau misalkan anak-anak terang jatuh dalam hal-hal kendor seperti imannya sudah mulai melemah, diajak untuk mengikuti kebaktian, tidak mau. Dan itu sangat membuat gini, itu akan membuat seseorang akan jauh dari kebenaran, akan membuat seseorang akan semakin mencintai dunia. Nah, kenapa pemuda-pemudi terus diberitakan firman, terus dipupuk firman Tuhan? Karena kenapa dunia ini sudah semakin kacau. Dunia ini akan menarik setiap pemuda-pemuda itu untuk apa? Untuk mencintai dunia, untuk mengasihi dunia, untuk hidup di dalamnya. Bahkan tak terpikirkan kalau misalnya pemuda-pemudi sudah semakin mendekat dengan dunia, maka sedikit sekali Anda akan berpikir tentang Tuhan. Sedikit sekali akan Anda berpikir tentang perkara rohani. Itu pun kalau ingat gitu. Jadi kalau kita sudah berbaur dengan dunia, kita akan kehilangan terang itu sedikit demi sedikit, akan kikis itu. Makanya tidak heran kalau ada pemuda-pemudi yang malas melibatkan di dalam perkara rohani karena sudah nyaman di luar sana. Kita kan mau, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Grafe mau supaya pemuda-pemudi, GBI Grafe itu adalah pemuda-pemudi yang memiliki pengetahuan dan yang bermutu, yang berkualitas. Yang berkualitas. Yang punya pemahaman akan Kristus. Jadi bagaimana kita punya pemahaman seperti itu kalau misalkan kerajinan kita akan perkara-perkara seperti ini kendor. Bagaimana kita semakin mendekat dengan Kristus kalau misalnya semangat itu kendor.
Karena salah satu pendorong kita semakin mengenal Kristus adalah semangat itu. Kalau nggak ada semangat, penginjilan juga nggak akan berjalan. Kalau misalnya kita berbicara tentang kayak Rasul Paulus, Petrus gitu. Kalau nggak ada semangat, ya Injil nggak bakal bisa tersebar. Injil nggak bakal bisa diberitakan. Begitu juga kalau misalnya di dalam lingkup pemuda-pemudi, kalau misalnya tidak ada semangat, mustahil bisa sampai di tempat ini. Sangat mustahil. Mungkin ada yang minder, aduh saya nggak pernah terpilih sih. Maksudnya kalau misalnya, kan ada orang, pasti ada mindset seperti itu. Saya akan terus rajin kalau saya punya ini. Memang benar sih, maksudnya itu bukan hal yang salah. Tapi tidak semua orang punya jabatan di dalam kepengurusan pemuda-pemudi misalnya. Kalau semua jadi pengurus, ya siapa yang jadi anggota gitu. Ya kan? Siapa yang jadi pendengar, semuanya pengatur gitu. Nah, masalahnya jadi semua punya ranahnya masing-masing, punya dia ditempatkan di sini, dia tempatkan di sini. Ada juga yang ya pendengar setia gitu kan. Nah, itulah bagaimana seorang karakter anak-anak terang, dia harus menerangi semuanya. Dia harus punya mindset yang benar. Jadi melibatkan diri dalam perkara-perkara rohani. Terang sama gelap itu nggak bisa bersatu, teman-teman. Kalau terang sama gelap bersatu, aneh gitu. Dia akan kayak lampu diskotik gitu. Terang sama gelap. Jadi nggak nyambung gitu. Dan itu bukan terang Tuhan Yesus Kristus maksud. Ya kalau misalnya terang sama gelap mau disatukan, ya di luar sana mungkin ada banyak gitu. Ya kan? Jadi ada versi gelap, versi terang gitu. Ya kalau misalnya Tuhan bilang terang ya terang gitu, gelap ya gelap. Dia punya tempat yang berpisah gitu. Maksudnya tidak bisa bersatu. Jadi karena kita adalah orang manusia yang gelap, sekarang menjadi anak-anak terang karena berada dalam Kristus, maka kita harus terus berpikiran seperti Kristus. Dan kita harus melibatkan diri dalam hal-hal seperti itu, perkara rohani. Ada kebaktian, saya paling depan, ajak teman gitu. Yuk sore ini ada pemuda, kita ikut yuk gitu. Bukan jadi pasif. Dia hanya mementingkan diri, nggak bisa kayak gitu. Anak-anak terang bukan hanya mementingkan dirinya, tapi juga mementingkan orang lain. Ya, anak-anak terang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Kalau hidupnya bisa dicontoh, maka berikan contoh, supaya orang lain bisa ditarik melalui contoh kehidupannya. Itulah anak-anak terang. Dan inilah semangat itu. Semangat yang kita bicarakan ini hanya ada di dalam diri anak-anak terang. Yang membawa orang ke dalam kebenaran. Perkumpulan yang benar. Bayangkan. Saya juga kadang-kadang mikir gitu. Kenapa orang di luar sana lebih semangat daripada anak Tuhan? Orang-orang yang hidupnya kacau misalnya, yang hidupnya kacau, kalau ngajak teman itu semangat sekali gitu hidup. Dia mau mengajak orang hidup kacau sama seperti dia, semangat sekali teman-teman. Dan dulu saya ada di dalamnya. Benar gitu. Ini bukan lelucon, ini adalah fakta realita yang terjadi di luar sana. Orang itu lebih semangat mengajak orang ke dalam kesesatan, benar. Semangat sekali. Tetapi kalau dibandingkan, kalau misalnya pemuda-pemudi Kristen lebih merosot imannya, semangatnya daripada orang seperti itu apa? Tidak ada artinya kalau misalnya saya hanya ikut-ikut saja. Ada orang mau ngajak teman, yuk nanti malam jam 1 malam mencuri motor gitu. Oh semangat, ayo karena dapat cuan gitu. Ya kan? Nah kalau orang Kristen, kalau pemuda Kristen, yuk kita ikut pemuda, kita ikut kebaktian yuk. Supaya apa? Supaya dengar firman Tuhan. Males
dengar firman Tuhan. Kan saya bisa nonton di YouTube. YouTube siapa? YouTube siapa sih namanya itu yang rohnya dibawa ke neraka, siapa namanya? Wah, gitu. Philip Mantova. Dia mau nonton Philip Mantova. Rohnya masuk ke neraka. Anehnya balik lagi ke bumi. Bayangkan itu. Dia hanya penonton gitu, nggak merasakan gitu. Nah, masalahnya ada pada cara mindset tiap-tiap orang. Kalau cara berpikir pemuda-pemudi mengarah sama seperti cara berpikirnya Kristus. Kalau seseorang sudah diselamatkan, pikirannya akan dibenahi, dibenarkan, dan pikirannya akan semakin menyerupai Kristus, dan dia tidak akan pernah berpikir seperti yang saya bilang barusan. Dia tidak akan berkata bahwa malas ikut seperti itu. Malah dia malah yang mengingatkan temannya, dia yang lebih dulu maju paling depan untuk mengikuti hal-hal seperti yang kita lakukan sekarang ini. Itu bedanya anak-anak gelap dengan anak-anak terang. Makanya saya bilang anak-anak gelap sama terang nggak bisa bersatu. Nanti kalau terang sama gelap, nanti kita ngumpul di diskotik. Nggak bisa. Nah inilah harus ada cara mindset yang benar. Jadi semangat kita bisa terpupuk, atau kendornya iman kita, semangat kita hanya bisa dikobarkan lewat melibatkan diri dalam perkara-perkara rohani. Yang kedua, bagaimana cara? Ini yang kedua, bukan yang ketiga. Yang kedua, bagaimana caranya pemuda-pemudi untuk kembali semangat untuk hal rohani? Yang kedua, bertekun dalam doa. Doa ini adalah satu-satunya yang banyak sekali di dalam Alkitab. Tetaplah berdoa. Kadang-kadang teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang meremehkan doa gitu. Kadang-kadang gitu. Orang ngapain sih berdoa gitu kan? Yang penting sudah selamat lah. Gitu. Gak perlu doa. Dan doa itu penting teman-teman ya. Jadi ada mungkin orang yang menyepelekan doa, tapi sebenarnya doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Alat komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kamu tidak berdoa kepada Tuhan, bagaimana cara kamu memberitahukan isi hati kamu kepada Tuhan? Ya mungkin Tuhan tahu sih kalau kamu lagi jalan terus ngomong dalam hati, Tuhan tahu, terus ngomong sembarangan bisa. Tuhan tahu, tapi Tuhan suruh kita berdoa karena itu hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi. Jadi dengan Tuhan, dengan berdoa kita bisa meminta sesuatu pada Tuhan. Nah, jadi doa ini bisa membantu kita supaya semangat, kegelisahan kita, keraguan kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih berat sekali ikut kebaktian minggu? Tuhan, kenapa sih akhir-akhir ini saya kalau telepon ngajakin saya ikut kebaktian, kenapa sih merasa berat sekali badannya? Padahal Kristus bilang, marilah kepadaku yang berberat, bukan berberat badan, berberat beban. Iya, saya dulu pernah salah ngomong, marilah kepadaku yang berberat badan. Jadi semua orang ketawa. Jadi saya luruskan lagi. Jadi Yesus Kristus menyuruh kita apa? Marilah kepadaku yang berberat beban. Bukan berberat badan, Budi ya. Berberat beban. Nah, jadi apapun masalah yang ada di dalam hati kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya menjadi orang yang malas? Kenapa Tuhan saya menjadi orang yang tidak mau ikut hal-hal rohani? Kenapa? Bukan kamu marah-marah Tuhan lewat doa. Bukan seperti yang saya bilang barusan gitu. Saya hanya menekankan saja. Itu yang harus kita lakukan. Doa itu teman-teman, itu bisa membawa kita kepada kemurnian hati. Ya? Jadi kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 12 di bawahnya tadi, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12.
Saya akan bacakan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin ada orang yang mengalami kesesakan, ada orang yang tidak bisa bersabar hidupnya, sehingga ia bisa saja tidak lagi mau melayani Tuhan. Tidak mau lagi ikut-ikut seperti perkumpulan ini. Saya banyak dengar di luar sana itu. Bro, kenapa kamu gak ke gereja, bro? Pendeta saya kayak gitu, bro. Bro, kenapa kamu ditanya gini? Bro, kamu gereja di mana? Oh, udah setahun gak ke gereja, bro. Kenapa? Karena banyak masalah di situ. Ada banyak masalah di dalam gerejanya. Dan itu perkara-perkara yang dapat membuat orang bisa tidak lagi datang ke gereja. Tidak mau melayani itu. Tidak lagi mau memandang Kristus. Dan kalau orang tidak sabar, tidak tahan dengan hal itu bisa saja membawa dia ke dalam hal yang lebih ekstrim lagi. Bukan hanya tidak mau melayani Tuhan. Dan mendapat pencobaan di dalam dirinya, itu akan membawa dia ke dalam hal yang lebih ekstrim lagi. Bisa saja dia meninggalkan Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan lagi. Bisa saja. Contoh, saya pernah dengar cerita begini. Ada seorang anak yang hidupnya sangat mau melayani Tuhan, selalu ikut perkara rohani, teman-teman. Selalu ikut ke gereja, ya paling depan, yang paling tepat waktu lah pokoknya. Tetapi dia mentalnya tidak kuat dengan pencobaan. Ketika anak ini mengalami suatu peristiwa di mana ibu satu-satunya yang sangat dia cintai meninggal, diambil Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, teman-teman. Kenapa Tuhan ambil ibu yang sangat saya kasihi? Karena cuma ibunya yang ada di sisinya. Ayah sudah tidak ada, saudara juga tidak ada. Ya wajar. Di dalam benaknya wajar saja dia berbuat begitu sama Tuhan. Mentalnya tidak kuat dalam pencobaan. Jadi ketika dia sudah mengalami peristiwa itu, teman-teman, mulai dari situ dia jadi ateis. Dia tidak mau jadi percaya Tuhan lagi. Tidak mau percaya Tuhan karena kalau percaya Tuhan itu mengerikan. Kalau percaya Tuhan itu Tuhan itulah di matanya jahat gitu. Masa orang yang kasih Tuhan ambil gitu. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Kalau orang tidak sampai pada titik kesabaran itu, dia akan masuk ke dalam hal yang ekstrim itu. Meninggalkan Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Masih mending dia nggak ke gereja setahun daripada dia beralih kepada ketidakpercayaan itu. Nah, inilah yang harus dipupuk di dalam hati setiap pemuda-pemudi. Supaya jangan sampai pemuda-pemudi masuk ke dalam perkara itu. Hal seperti itu. Makanya pentingnya berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa meminta hikmat. Kita bisa meminta pengetahuan akan firman Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, sepele. Karena ada Kristus di dalam hati. Semangat pemuda-pemudi juga tidak kendor. Karena kenapa? Kalau misalnya ada serangan di dalam diri, dia akan berdoa sendiri dan minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Itulah efek doa, itulah kualitas doa. Nah, kalau misalnya pemuda-pemudi dari sejak diselamatkan sampai hari ini belum berdoa, sama sekali tidak pernah berdoa, ya wajar saja kalau mendapat pencobaan jadi cepat down. Cepat kendor gitu. Disenggol sedikit marah. Nggak mau lagi ikut kebaktian, lihat orang itu lagi. Senggol sedikit marah, ya kan? Tidak punya hati sama seperti Kristus. Kalau kita mau semakin dekat kepada Tuhan, ada banyak cara sebenarnya, nggak hanya 2 poin ini. Nggak hanya poin yang akan saya sampaikan, karena bukan hanya 2 poin yang akan saya bahas hari ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk untuk semangat kita kembali tumbuh. Api.
Api semangat kita berkobar-kobar. Kayak Pak Suwento kalau ini, waktu merintis jemaat ini, hati saya berkobar-kobar sampai, wah, dia banyak sekarang hasilnya bagaimana? Sekarang hasilnya memuaskan. Yang nggak terlalu memuaskan sih, nggak, cuma sebagian doang. Tapi itu cukup memberikan kita satu dorongan semangat. Kita contoh yang sudah pernah melakukan hal itu. Aktif. Wah, kalau makanya Pak Suwento terus mendorong itu, memberikan pengalamannya, menceritakan pengalamannya. Mahasiswa harus begini. Kalau tidak ada semangat, penginjilan tidak jalan. Jadi pentingnya bertekun dalam doa. Nah, kenapa penting? Misalnya dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Mungkin ada berkata, wah, mana ayatnya gitu kan? Matius 21 ayat 22. Apapun yang kita minta sama Tuhan, selagi itu kepentingan rohani, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Misalnya dari 21 ayat 22, Matius 21 ayat 22, saya akan baca. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kamu berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, kamu akan menerimanya. Jadi jangan sepelekan berdoa. Jangan kamu anggap doa itu kayak buka buku terus tutup, terus nggak baca lagi. Doa itu sangat penting untuk kita. Nah, dengan cara itu kita bisa memberitahukan apa yang kita alami sama Tuhan. Kita mau minta apa sama Tuhan. Kita butuh semangat berdoa kepada Tuhan. Kamu sudah mulai kendor imannya, berdoa kepada Tuhan. Itu satu-satunya cara. Tuhan akan memberikan kamu, Tuhan, kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin ada orang yang merasakannya, ketika saya berdoa, kehidupan saya jadi begini. Mungkin saja ada seperti itu. Tapi jangan sampai nggak dikabulkan ya, kamu malah nyalahin Tuhan. Mungkin saja doanya salah gitu kan. Tetapi secara umum, di dalam Alkitab, Tuhan suruh kita apa? Tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Karena itu membantu kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Untuk semakin semangat dalam Tuhan. Yang pertama tadi adalah melibatkan di dalam perkara rohani. Yang kedua adalah bertekun berdoa. Yang ketiga adalah saling memotivasi. Jadi sama seperti kayak konsepnya jemaat. Konsepnya jemaat kan begitu. Kenapa jemaat disuruh untuk berkumpul secara jemaat? Supaya saling memberikan motivasi, saling menasihati supaya tidak ada yang jatuh. Jemaat seperti itu. Saling menasihati. Makanya penting gitu. Makanya kalau ada kakak senior berkata, wah ikut pemuda, ya ikut gitu. Karena disitulah kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Bisa semakin melihat bagaimana Tuhan itu. Jadi saling memotivasi dan mendorong. Jadi ingat, lihat sebelahnya gitu. Lihat teman-teman di sebelahnya. Lihat sebelahnya, baru datang ya, kemarin nggak datang ya gitu. Dimotivasi, didorong teman-teman. Jangan sampai malas gitu. Kok baru datang? Bukan malah mendorong, malah menyindir. Kok baru datang sih? Nggak begitu. Bukan begitu. Bukan menyindir teman-teman, tapi memotivasi, mendorong. Bukan bilang, kamu baru datang sih. Kalau kamu nggak datang kemarin, ya nggak usah datang hari ini gitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Itu namanya menjatuhkan mental orang gitu. Tapi yang saya maksud adalah memotivasi, mendorong dalam hal apa? Kalau misalnya selesai kebaktian ini, lihat teman-teman sampingnya bilang, hari Sabtu depan 2 minggu lagi kita kebaktian pemuda ya. Semakin dekat, kita semakin dekat sama orang, kita akan semakin kita bisa ngobrol bebas sama dia dan kita bisa ajak dia untuk ikut perkara-perkara rohani lainnya. Iya. Itulah makanya kita harus perlu skill itu. Memotivasi orang itu juga skill, teman-teman.
mendorong teman-teman juga itu adalah skill. Kalau dia kadang orang mungkin salah memotivasi orang, jadi dia hari Minggu nggak datang gitu. Jadi harus lemah lembut, harus dengan ramah. Jadi kita harus memotivasi satu dengan yang lain. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau semangat itu sudah terpupuk, jikalau api semangat di dalam hati kita sudah berkobar, maka kita harus menjaganya. Itulah poin keempat kita itu, kita harus menjaganya. Di dalam Imamat pasal 6 ayat 8, kita bisa ambil contoh misalnya api di atas mezbah. Misalnya, coba kita buka dalam Imamat pasal 8 sebenarnya sampai ayat 13. Gitu ya. Imamat pasal 6. Imamat 6 ayat 8 sampai 13 saya akan baca buat kita. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuahnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa api di dalam hati kita, kalau kita samakan di dalam imamat ini, api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi api itu harus tetap di dalam imamat ini, api itu harus tetap menyala. Api yang mereka maksud adalah kehadiran Tuhan. Ini melambangkan atau simbol dari kehadiran Tuhan. Nah kalau api di dalam hati kita padam, bisa saja Tuhan tidak hadir di dalam hati kita. Karena kenapa? Kita sudah mengesampingkan Tuhan. Jadi untuk menjaga hal itu, untuk menjaga api itu untuk tetap menyala, jadi harus dari diri kita sendiri. Bagaimana cara saya supaya api di semangat saya ini terus menyala dan tidak boleh padam. Semangat kita atau api di dalam api semangat itu melambangkan bagaimana Tuhan hadir dalam hati kita. Karena gini, kalau kita semakin haus melayani Tuhan, semakin ikut perkara-perkara seperti ini, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak asing lagi di dalam pikiran kita. Tuhan hadir di dalam tiap hati saudara. Kalau Anda sudah percaya, memang Tuhan di dalam hati kita. Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita. Tapi jangan berpikir kalau misalnya Anda malas-malas segala macam, Anda tidak mau lagi ikut seperti yang saya bilang tadi, maka lama-lama juga itu akan hilang gitu. Lama-lama Anda akan hidup semau kita. Hidup di dalam Tuhan itu bukan sesuatu hal yang enak, memang saya akui gitu. Karena kedagingan kita, keinginan, hawa nafsu kita terkekang. Tidak boleh. Hawa nafsu tidak boleh. Nggak boleh melakukan itu. Jadi semua itu adalah sesuatu hal yang kontras dengan Tuhan. Jadi kita harus melakukan itu karena kita adalah anak-anak terang seperti yang saya bilang tadi, Efesus pasal 5:8.
Dan kita harus menjaga itu teman-teman. Semangat kita. Ya. Apalagi bagaimana cara menjaganya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Amsal. Jadi orang yang rajin, makanya dibilang jangan sampai dalam Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah itu menyala-nyala. Karena kalau itu menyala-nyala, semua perkara rohani juga dihandle semua gitu. Ya kan? Dia sendiri gitu karena semakin semangatnya. Ya. Jadi itu yang penting teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus semangat kita harus terus menyala. Seperti tema kita hari ini tadi apa? Menyalakan kembali api. Jalan remaja Kristiani untuk mengisi ulang. Ya, mengisi ulang. Jadi bukan isi ulang galon. Mengisi ulang. Jadi bagaimana caranya pemuda-pemudi untuk kembali semangat untuk alam rohani? Yang pertama adalah melibatkan diri dalam perkara. Ini udah lupa ini ya. Dalam perkara rohani. Yang kedua adalah bertekunlah dalam doa. Yang ketiga apa? Saling memotivasi. Dan kalau semua itu sudah perfect, ini bahasa apa ini? Perfect. Semangat kita sudah berkobar-kobar, kita harus jaga sama seperti dalam Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Sebenarnya ada banyak penjelasan dalam Imamat ini kenapa harus dijaga. Tapi karena waktu membatasi kita. Jadi tetaplah hadirkan Tuhan di dalam hatimu. Jadi jagalah kemurnian hatimu. Supaya semangat itu tidak pudar. Supaya api terus berkobar. Karena kalau api semangat kita berkobar, maka perkara-perkara apapun kita bisa lewati. Semua hal-hal rohani kita akan lakukan. Dan kita akan semakin mendekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami lewat firman yang telah kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami bisa menjalankan apa yang telah kami dengar ini Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang akan terus melibatkan diri dalam perkara-perkara rohani, dan tidak menjauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.